Halo teman-teman, kenalin aku Nur Safitri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Di video ini, aku mau cerita tentang satu kasus tambang yang terkait akan dua hal, yaitu korporasi dan kerusakan lingkungan. Jadi, Indonesia ini kaya banget sama sumber daya alam, termasuk mineral dan batu bara. Dan sektor ini nyumbang besar buat ekonomi negara. Makanya, ada Undang-Undang Minerba, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang bilang mineral dan batu bara ini kekayaan nasional yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Karena sifatnya yang strategis dan rawan disalahgunakan, kegiatan tambang diatur ketat lewat izin siapa yang boleh nambang, di mana, dan dengan syarat apa, dan termasuk kewajiban untuk menjaga lingkungan dan melakukan pemulihan pasca tambang. Di praktiknya, pelanggaran masih sering terjadi. Ada yang nambang tanpa izin, ada yang punya izin tapi nambangnya kebablasan. Misalnya, keluar dari wilayah izin atau melanggar aturan lingkungan hidup. Pelaku utamanya bukan cuma orang perorangan, tapi juga korporasi karena tambang skala besar hampir selalu dikelola oleh perusahaan berbadan hukum. Disinilah muncul pertanyaan besar, kalau yang melanggar itu perusahaan, siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana? Perusahaannya, pengurusnya, atau dua-duanya? Nah, kasus yang aku bahas ini adalah putusan Mahkamah Agung nomor 5499 K garis miring pidana khusus garis miring 2024 dengan terdakwa PT Sultan Rafli Mandiri. Ini adalah perseroan terbatas berkebangsaan Indonesia berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang pertambangan emas dan perak. Dalam perkara ini, PT Sultan Rafli Mandiri didakwa melanggar pasal 158, 159, dan 161 Jungto pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Minerba dan dituntut pidana denda yang jumlahnya sangat besar dengan ancaman penyitaan dan pelelangan aset kalau dendanya tidak dibayar. Menariknya di putusan ini yang menjadi terdakwa adalah korporasinya langsung, yaitu PT Sultan Rafli Mandiri, bukan cuma orang per orang. Identitas perusahaan dicantumkan lengkap, bentuknya perseroan terbatas, bergerak di tambang emas dan perak, dan diwakili oleh direktur bernama Muhammad Pamar Lubis dalam proses peradilan. Artinya, Mahkamah Agung secara tegas mengakui bahwa korporasi bisa jadi subjek hukum pidana, punya kehendak dan perbuatan yang dinisbahkan lewat organ-organnya, yaitu para pengurus. Di hukum pidana modern, korporasi dipandang sebagai entitas yang bisa bertindak lewat manusia-manusianya. Jadi, ketika direktur dan manajemen membuat keputusan bisnis, misalnya tetap jalan nambang walau melanggar izin, itu bukan cuma tindakan pribadi, tapi dianggap sebagai tindakan korporasi. Logikanya, kalau keuntungan utama dari pelanggaran itu dinikmati perusahaan, ya wajar kalau perusahaannya juga harus bisa dipidana, bukan cuma pekerja lapangan. Jaksa di Kejaksaan Negeri Ketapang menyusun dakwaan secara alternatif. Dakwaan ke-1, pasal 158 Jungto pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Minerba. Dakwaan kedua, pasal 159 Jungto pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Minerba. Dakwaan ketiga, pasal 161 Jungto pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Minerba. Pola alternatif ini dipakai supaya kalau satu konstruksi pasal kurang pas menurut hakim, masih ada pasal lain yang bisa dipakai. Apakah itu penambangan tanpa izin, pelanggaran izin, atau bentuk pemanfaatan mineral lain yang melanggar aturan. Beberapa unsur penting seperti unsur setiap orang diinterpretasikan mencakup badan hukum, jadi PT Sultan Rafli Mandiri bisa menjadi pelaku tindak pidana. Unsur perbuatan melakukan penambangan dibuktikan dengan berbagai dokumen IUP, operasi produksi, RKAP, izin lingkungan, data produksi, dokumen transaksi emas, dan lain-lain. Unsur tanpa izin dan melawan hukum dilihat dari ketidaksesuaian antara kegiatan tambang dengan izin yang dimiliki, termasuk adanya peta overlay yang menunjukkan tumpang tindih antara wilayah tambang PT Sultan Rafli Mandiri dengan IUP milik PT lain.
Kalau terbukti nambang di luar wilayah yang diizinkan atau menggunakan mineral yang bukan dari pemegang izin sah, unsur delik dalam pasal-pasal itu bisa dianggap terpenuhi. Dalam tuntutannya, jaksa yang meminta agar PT Sultan Rafli Mandiri dijatuhi pidana denda sebesar 75 miliar rupiah yang harus dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kalau tidak dibayar, aset dan kekayaan perusahaan bisa disita dan dilelang untuk menutupi denda ini. Jadi secara teori sanksinya cukup menggigit ke sisi finansial korporasi. Dari sudut teori, ini cocok dengan karakter korporasi. Perusahaan tidak bisa dipenjara, jadi sanksi yang paling relevan adalah denda yang menyasar motif ekonominya. Di sini aku menilai bahwa menjadikan PT Sultan Rafli Mandiri sebagai terdakwa korporasi sudah tepat, karena perbuatan yang didakwakan merupakan bagian dari kegiatan usaha perusahaan dan perusahaan yang pakai sarana pekerja telah menerima keuntungan dari tambang tersebut. Tapi menurutku ada beberapa catatan kritis. Pertama, bagaimana dengan pengurusnya? Keputusan strategis yang melakukan tambang yang melanggar izin itu pasti nggak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengurus perusahaan. Kalau yang disentuh hanya korporasinya, sementara pengambil keputusan di belakang layar aman-aman aja, ada risiko sanksi denda ini cuma jadi biaya usaha yang dianggarkan dan tidak menimbulkan efek jera. Kedua, dari segi lingkungan, denda 75 miliar memang kelihatan besar, tapi denda yang masuk ke kas negara tidak otomatis berarti lingkungan yang rusak jadi pulih kembali. Kegiatan tambang yang melanggar izin bisa menimbulkan kerusakan ekologis yang serius, dan itu tidak bisa selesai dengan hanya bayar uang tanpa kewajiban reklamasi, rehabilitasi, atau tindakan pemulihan lain yang spesifik. Dalam perspektif keadilan lingkungan, idealnya ada penekanan pada pidana tambahan yang jelas mengarah ke pemulihan, bukan cuma hukuman finansial. Dari sisi fungsi preventif dan edukatif, putusan ini bisa dibaca dua sisi. Pada posisi positif, denda besar menunjukkan bahwa pelanggaran izin tambang itu serius dan bisa berujung pada sanksi berat bagi perusahaan. Lalu sisi yang mengkhawatirkan kalau putusan kurang menonjolkan analisis tentang kesalahan korporasi, peran pengurus, dampak sosial lingkungan, dan kebutuhan pemulihan. Putusan ini bisa terkesan cuma persoalan izin yang diselesaikan dengan bayar uang. Padahal, hukum pidana di bidang sumber daya alam diharapkan bisa mengubah perilaku pelaku usaha, bukan cuma jadi mekanisme bayar denda masalah selesai. Jadi, kesimpulan dalam kasus ini menempatkan PT Sultan Rafli Mandiri sebagai pelaku tindak pidana korporasi. Itu langkah yang benar dan sejalan dengan perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Tapi, langkah ini belum cukup. Idealnya, pengurus yang mengambil keputusan juga ditelusuri pertanggungjawaban pidananya, dan sanksi harus lebih jelas mengarah pada pemulihan lingkungan, bukan hanya denda finansial. Kedepannya, hukum pidana di sektor sumber daya alam perlu didesain bukan cuma untuk menghukum, tapi juga untuk memperbaiki tata kelola tambang dan melindungi lingkungan secara lebih serius. Itu tadi penjelasan singkat tentang kasus pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus PT Sultan Rafli Mandiri. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa!